Ini sudah stabil ya. Sudah stabil, nggak gerak ya. Oke, jadi kalau bilang saiki piye progresnya sampai mana kan ra iso ngopo-ngopo to, padha wae to drone. Gak bisa pakai to yon. halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Saya sekarang lagi ada di lapangan nih, tempat biasa saya nerbangin drone ya. Tapi saya sekarang sekalian mau nerbangin ini ya. Sekalian mau sedikit curhat ya, curhat. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan supaya tidak miskomunikasi dan supaya tidak ada prasangka yang enggak ya. Terkait banyaknya kejadian di luar sana ya, termasuk misalkan beberapa kejadian lain ya yang belum saya alami dan jangan sampai saya alami. Itu yang membuat trust atau kepercayaan dari klien berkurang bahkan hilang. Jadi dalam bisnis usaha ya, usaha atau bisnis builder atau rakitan atau jasa ya, modal utamanya bukan uang ya. Modal utama kita adalah kepercayaan. Sekali hilang kepercayaan itu bubar semua ya. Jadi saya sedikit mau jelaskan supaya nama baik saya juga tidak bermasalah ya di mata teman-teman dan di mata calon klien lain ya. Jadi gini, ada beberapa kasus dimana kita slow respon. Slow respon. Ada juga kasus dimana kita lama ya, buildernya lama, yang harusnya 2 hari bisa jadi seminggu atau 2 minggu. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor kesulitan ya. Jadi ada masalah yang belum terselesaikan, sedangkan saya ngerjain ini part time ya, jadi bukan full time. Ngerjain ini part time, dimana hari Senin sampai Jumat saya kerja dan hanya punya kesempatan hari Sabtu Minggu plus malam hari sepulang kerja, dan itu belum tentu ada sisa tenaga ya. Yang kedua ya, permasalahan dari ketidakjelasan klien ya, ketidakjelasan klien. Jadi drone yang ini ya, ini saya sudah pernah maiden flight sebelumnya, maiden flight. Dan ini drone-nya lemparan. Jadi lemparan tuh gini. Beliau rakit ini di builder lain, kemudian bermasalah ya, cekcok lah di builder tersebut. Kemudian drone-nya dikirim dan menurut yang punya drone tidak sesuai dengan pesanan. Misalnya remote-nya katanya minta yang baru tapi dikirim yang bekas. Ya saya pikir pasti ada alasannya kenapa dikasih yang bekas. Dan menurut beliau ini harga remote-nya 200.000. Kalau benar 200.000 saya beli. Saya beli bener. Ini 200.000 bekas, saya beli. Kalau bener ya, masnya nggak usah, saya nggak usah kirim remote-nya, nggak usah bayar jasa servisnya. Ini remote buat saya. Kalau memang ini harganya 200.000 ya. Karena ya, remote ini barunya ini sekitar 1 juta dan modul ini 1 watt ya. Ini nggak dapat 200-300 ya. Modul 1 watt ini paling enggak 500 atau 600.000. Jadi 1.600.000, secondnya jadi 200 saya beli karena harga gimbal ini 200.000 ya. Harga gimbal 200.000. LCD ini juga berapa ya? Modul ini berapa? Seperti itu. Jadi yang punya drone ini tidak perlu saya sebutkan namanya. Beliau terlalu menyepelekan ya. Misalnya yang lainnya, saya sudah ceritakan bahwa ini patah ya, terakhir patah. Beliau minta dibenerin. Saya bilang saya rakit bukan benerin ini itu, tapi kalau ada masalah modul kita ganti modulnya. Jadi bukan IC-nya kita ganti dan lain-lain. Tidak seperti servis TV, servis kulkas ya. Jadi yang kita ganti per modulnya. Kalau ada IC yang perlu diganti, paling saya minta tolong ke operator servis HP, minta diganti. Itu juga kalau saya tahu ya mana yang diganti, dan itu jarang ya, jarang kejadian. Dan dulu minta diganti, saya bilang situ saja yang ganti, itu gampang kok, tinggal bla 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 bla. Nah, kata-kata ini gampang kok, itu simple kok. Nah seperti itu, minta tolong jangan dilemparkan ke orang lain ya. Kenapa? Hal yang mudah buat kita belum tentu mudah buat Anda ya, belum tentu ya. Misal saya bisa mempelajari pemrograman PLC hanya dalam waktu 2 jam ya, dari 0
sampai ke bisa itu hanya dalam waktu 2 jam ya. Kemarin jadi ada kasus di pabrik minta dibuatkan pokayok ya, pokayok untuk mesin bor. Saya nggak paham sama sekali PLC ya, hanya paham dari pelajaran-pelajaran waktu dulu 20 tahun lalu, mungkin lebih ya, 23 tahun yang lalu pernah belajar PLC di bangku kuliah, hanya teori ya. Dan sekarang saya harus praktek di industri, dan hari itu juga harus bisa, harus jadi programnya. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 jam ya saya bisa memahami, dan dalam waktu 2 jam berikutnya ya 4 jam lah, 4 jam atau 5 jam, total waktunya kisaran 5 jam atau 6 jam lah ya, total dari mulai belajar sampai programnya selesai. Alhamdulillah bisa ya. Dan bagi saya itu nggak terlalu susah, tapi bagi orang lain saya yakin ya, belajar PLC mungkin ada yang harus butuh waktu 1 minggu, ada yang butuh waktu 1 bulan, ada yang mungkin bertahun-tahun nggak bisa-bisa ya. Sama halnya seperti musik. Jadi pinter itu bukan dalam segala hal ya, dalam hal-hal tertentu. Kayak saya kalau mempelajari coding ya, coding dan electrical itu gampang, cepet ya, nggak butuh waktu lama bisa. Tapi saya belajar musik ya, anak-anak jalanan ya, kalian lihat ya, pengamen-pengamen orang, anak-anak punk ya, bahkan yang pengangguran-pengangguran, belajar musik gampang ya. IQ mereka nggak terlalu tinggi, tapi bagi mereka musik itu gampang ya. Ada yang pinter juga banyak ya. Jadi saya nggak mau bicara yang bisa musik itu IQ-nya jelek ya, enggak. Jadi ada yang pinter dalam pelajaran, pinter dalam musik juga ada ya. Jadi semacam passion mungkin ya. Dan saya nggak tahu kenapa ya, dari dulu, dari mulai sekolah belajar gitar, belajar apa, nggak bisa-bisa sampai sekarang. Jadi musik itu buat saya susah ya. Tapi buat orang lain gampang. Nah dari sini ya, kita harus bisa menyimpulkan bahwa apa yang gampang menurut kita belum tentu gampang buat orang lain ya, belum tentu. Dan begitu pula sebaliknya, yang gampang menurut kalian belum tentu gampang buat saya ya. Dan ini saya cerita ya, ini pertama di build oleh builder lain, kemudian kasus dan dilempar ke saya, kemudian beliau cerita bla 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 ya. Ininya mereka kecewa lah, beliau kecewa ke buildernya, dan saya sempat ngobrol juga sama buildernya. Dari situ saya dapat kesimpulan, sedikit kesimpulan ya, mungkin kurang komunikasi. Nah kemudian setelah saya maiden flight ya, di maiden flight di video yang ini ya, saya sudah jelaskan ya, kenapa tidak stabil, kenapa ada turbulence toilet ya. Itu karena drone yang stabil, yang kayak DJI dan lain-lain itu pantang ya, pantang berada di balik gedung tinggi ya. Ingat ya, buat anda yang nerbangin aerial ya, nerbangin drone aerial yang stabil ya, yang mengandalkan GPS dan mengandalkan kompas, itu pantang terbang di balik gedung tinggi, di balik tebing, di dekat area yang efek magnetiknya tinggi. Kenapa? Karena itu akan merusak kompas, dan jika kompasnya error, arahnya error ya. Drone mau ke kanan harusnya ya, geser ke kanan, tapi karena menurut kompas itu ke belakang, dia akan ke belakang. Harusnya kan setelah ke belakang dia ke depan, dia malah ke kanan, dan seterusnya. Akhirnya dia muter ya. Ada penjelasannya apa itu turbulent toilet dan penyebabnya apa. Itu dari kompas ya. Jadi bukan dari drone-nya, tapi dari kompas dan dari kesalahan kita saat menerbangkan, memilih tempat ya. Kemudian dari GPS ya, saya sudah jelaskan GPS-nya masalah, tidak terdeteksi ya. Tapi dia, menurut dia oke, GPS-nya masih oke, masih nyala kok. Jadi GPS nyala atau enggak bukan dilihat dari lampunya ya, bukan dilihat dari lampunya. GPS sama lampu penerangan beda ya. Jadi lampu nyala itu bukan berarti GPS-nya oke ya. Lampu nyala hanya powernya masuk, tanda bahwa power supply 5 voltnya masuk, tapi belum bisa untuk memastikan bahwa RX dan TX-nya berfungsi dengan baik ya. Jadi saya bilang GPS-nya rusak, dan sementara saya ganti pakai GPS saya ya. Nah setelah itu FC juga bermasalah ya, karena
mungkin ngejar harga ya, maka builder yang lama itu menggunakan FC STM32 F411 CEU6CE ya. Jadi FC yang mirip board Arduino, tapi bukan Arduino sebenarnya, itu STM32 ya, STM32 F411, harganya sekitar 80 ribuan. Kemudian beli modul-modul lain yang mendukung ya, seperti barometer, kompas dan lain-lain yang harganya di bawah 100 ribu ya. Jadi sekitaran, mungkin totalnya kalau saya jumlahin ya, total modal, ini modal ya bukan harga, total modal buat build FC tersebut di kisaran 150 ribuan ya. 150 ribu. Jadi dengan 150 ribu kita bisa bikin FC dari buat STM32. Saya yakin beliau ngejar target ya. Kenapa dikasih remote ini, ngejar target harga ya. Kenapa pakai itu apa, FC rakitan ya, karena ngejar target. Kemudian beliau minta dirapikan. Saya tanya, mau pakai FC pabrikan apa gimana ya, karena saya sendiri kalau harus pakai FC itu ya sama aja, nggak bakalan rapi ya, pasti banyak kabling ya, banyak kabel seliweran. Akhirnya beliau setuju ya, builder ini setuju untuk diganti FC pabrikan. Saya cari yang murah ya, GHMCU, tapi stok kosong ya. Teman-teman tahu sendiri ya, setelah perang Iran ini ya, stok apapun ya terkait drone FPV itu susahnya minta ampun, dan karena susah, mahalnya minta ampun ya, mahal banget ya. Dan yang GHMCU ini kurang tahu kenapa FC-nya susah banget dicari ya, dan kalaupun ada mahal. Dan yang saya temuin yang murah itu FC Darwin FPV F405 ya. Saya cari F405 karena Arduino Pilot hanya support F405, F435, F743 ya kalau nggak salah, dan lain-lain. Tidak support F722, nggak support juga F411. Jadi saya pakai Darwin FPV F405 ya. Sudah jalan dan GPS-nya pakai punya saya. Dan saya talangin uangnya ya, sebanyak 800 ribu ya. Dan dari sini saya udah ambil kesimpulan ya, saya nggak akan sekali-kali lagi nalangin uangnya kecuali kliennya amanah ya. Nah setelah saya ganti semua ya, mau saya kirim, ini kliennya ngomongnya apa? Jual aja mas, jual aja. Nah saya udah keluar 800 ribu minta dijual. Gimana coba perasaan teman-teman ya? Pasti ya sedikit shock ya, sedikit shock, dan males bener ngelayanin klien seperti itu ya. Minta dibenerin, begitu sudah selesai jual saja. Artinya misalnya saya tanya harga drone ini berapa dulu pas beli, 4 juta katanya, 4 juta ya. Kalau saya jual 4 juta, saya yakin nggak akan laku ya, nggak akan laku. Susah karena saya bukan penjual, saya rakitan ya, saya jasa rakit ya. Kalau jual 4 juta nggak tahu laku atau enggak ya. Kalau ada teman-teman yang mau beli ya tawar aja di bawah ya. Nah setelah lama nanya, udah kejual belum? Saya bilang belum, karena saya nggak ngiklanin ya, saya nggak ngiklanin, dan ya terserah, udah kehilangan semangat ya, karena udah keluar duit banyak. Tapi 800 ribu buat saya banyak ya. Kalau buat teman-teman lain mungkin sepele, tapi buat saya banyak ya, karena ada beberapa teman klien juga yang sempat saya kadang kalau kurang tolong transfer dulu sebagian karena saya lagi butuh uang. Itu ada beberapa klien yang seperti itu ya, saya minta ya. Misalnya jasa rakit 200, saya minta tolong transfer dulu 100 ribu. Itu karena saya bener-bener nggak bisa buat apa, nggak ada uang ya, nggak ada uang buat makan. Nah pas kemarin nanya lagi, terus minta dikirim saja. Saya mau kirim, beliau mau ngomong gini, gimana mau kirim mas, orang drone-nya belum bisa terbang. Saiki piye progresnya sampai mana kan ra iso ngopo-ngopo to, padha wae to drone. Gak bisa pakai to yon. Terbang ya, padahal di tes sebelumnya saya sudah jelaskan drone-nya sudah stabil ya. Ada ya nih. Di awal video sudah saya jelaskan drone-nya sudah stabil, bisa berhenti ya, diam. Tapi di pertengahan itu kenapa nggak bisa diam, karena di balik gedung ya, di balik gedung. Saya sudah jelaskan, dan hanya masalah di RC2-nya harus di-invert ya. Teman-teman boleh googling atau di YouTube apa di mana terserah ya, bahwa RC2 ya, channel 2 di Arduino Pilot ini kebalik, harus dibalik. Kalau nggak dibalik drone-nya akan mundur ya.
seperti itu. Jadi sekarang saya mau coba lagi nih ya, hanya membalik RC2 dan GPS yang kemarin saya pakai buat ini itu sudah dipakai buat Om siapa tuh yang di Riau ya, yang di apa Pekanbaru Riau yang pesan drone 5in. Jadi saya jelaskan ini GPS-nya ini belum dibayar ya, GPS-nya belum dibayar, jasa juga belum dibayar ya. FC saya tagih paksa, FC-nya lunasin dulu baru saya tes ya. FC-nya sudah dilunasin 500.000 ya, tinggal GPS-nya. Jadi kalau GPS-nya belum dilunasin dan uang jasanya tidak dibayar, maka remote-nya ini tidak akan saya kirim ya. Saya hanya kirim drone-nya tanpa GPS ya, karena GPS-nya ini punya saya. Dan remote ini karena masnya bilang ini 200.000 sesuai dengan harga apa jasa rakit, ini saya tahan ya. Dan saya hanya kirim drone-nya saja ya, sesuai pembicaraan ya. Kita sebagai orang yang bisnis di bidang apa bidang jasa ya, hanya menjaga kepercayaan. Omongan adalah data-data digital. Jadi kalau bilang ini 200, oke, saya beli 200 pakai uang jasa yang harusnya sudah dibayar ya. Oke, sekarang kita mau terbang ya. Jadi ada beberapa klien ya, ada yang saya jelaskan ya, klien-klien yang terpending. Yang pertama Mas Pak Atmo ya, Pak Atmo di Unibrau. Kenapa lama? Karena ini riset, dan yang namanya riset saya butuh waktu lama ya untuk mempelajarinya. Jadi Pak Atmo pesen 2 ya. Yang pertama ini remote, beliau minta dibuatkan remote ILRS DIW ya. Bukan remote-nya sih, tapi ini ya, modul ILRS DIW ya, untuk pembelajaran di Universitas Brawijaya ya. Yang kedua, buat drone untuk mengantar darah, dan itu butuh, karena harus di enable buat dimasukin program Python, jadi butuh waktu ya. Dan saya yang sekarang terkendala ini, gimana caranya nampilin OSD di Pixhawk ya. Ada beberapa referensi yang menyatakan harus masuk ke telemetri 2 ya. Dan nanti saya belum sempat nyoba ya, karena drone-nya gede jadi nggak bisa dibawa-bawa tiap hari ya. Kalau drone kecil sih dibawa tiap hari bisa ya. Jadi itu Mas Atma masalah. Kemudian dari Mas Ozil ya, Mas Ozil yang upgrade dari analog ke digital untuk Mobula 8, itu terkendala di motornya panas ya. Ini kan FC-nya bekas semua. Kalau saya rekomendasikan ganti motor, atuh sama aja dengan beli drone bekas yang baru ya, beli drone bekas lagi. Jadi kita merekomendasikan itu lihat harga barang yang saya terima ya gitu. Jadi rencana mungkin nanti mau saya swap, tapi saya udah izin ya. Jadi saya ada satu FC nganggur tapi digital ya, FC nganggur digital. Dan ada juga teman di Aceh ya, Mas siapa ya, saya lupa. Itu FC-nya dia beli bekas ya, beli Flylens 85 bekas. Dan barometernya kadang kedetek kadang enggak, jadi suka tiba-tiba jatuh sendiri gitu. Dan itu kejadiannya kalau di mode akro ya, di mode akro tuh suka jatuh, ngaco pokoknya mode akro. Mode angle bisa ya. Tapi sempat crash juga ya di mode angle ya, agak, karena saya nggak pakai Google saya di mode angle-nya. Kemudian beberapa kali saya tes ya dan tidak saya upload, tiba-tiba hilang semua ya, barometer nggak kedetek, giroskop nggak kedetek ya, nggak bisa dipakai akhirnya. Kalau saya tambahin modul modul guide apa barometer dan lain-lain, tempatnya sempit dan saya cari-cari agak susah ya, nggak bisa juga ya kalau di mana, di Betaflight ini agak susah. Jadi itu ya klien-kliennya yang kepending. Pak Atmo ada 2 ya, kemudian Pak apa Mas Ozil di Tangerang, dan yang di Aceh ya 3 orang, dan satu lagi ya yang tapi baru ya, ini masih dalam proses rakit. Sekarang kita terbangkan ya drone ini ya. Semoga lancar, tidak ada masalah dan bisa langsung kirim. Ini terserah sampean ya, mau sampean bayar 500.000 ya GPS. Kenapa GPS-nya saya hargai harga normal? Karena ini nggak niat saya jual ya.
kalau ini saya kasih ke sampean saya harus beli baru. Jadi ini saya kasih harga baru 300.000 ya. Plus jasa 200.000, total 500.000 sampean harus transfer plus uang apa buat kirim ya. Karena drone seperti ini ongkos kirimnya nggak bakalan 10.000 teman-teman, mahal. Ini pasti dihitung volumenya plus ongkos kirim. Kalau enggak saya nanti cari COD ya, COD. Kalau bisa COD saya kirim COD ya. Jadi terserah jenengan ya. Oke, kita akan mulai terbangkan ya. Ini GPS sudah 13 ya, baterai 14,2 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. GPS sudah 14. Ini mode loiter. Naik ya. Oke, sudah stabil ya. Oke, di mode loiter ini kita bisa maju ya. Bisa, ini udah stabil ya, udah geser-geser dikit ya. Oke, kita bisa maju seperti itu ya. Bisa mundur juga ya. Jadi syaratnya ini kita nggak boleh terbang di antara dua gedung, dan terbang hanya saat GPS-nya sudah ngelok ya di atas 12 sebisa mungkin ya. Ini sudah terbang ya. Jadi saya bilang dari mulai flight pertama itu sudah bagus ya, sudah oke ya, sudah bisa apa? Sudah bisa terbang, sudah stabil ya. Kalau misalkan ada turbulent toilet artinya kompasnya bermasalah ya. Kita coba jalan ya. Kemudian kita coba RTH ya, RTH. Return to home. RTH dia akan naik ya, balik kemudian turun, landing ya. Seperti itu ya. Kita bisa cancel RTH juga ya. Kalau mau turun dia akan turun ya, akan landing ya. Nah seperti itu, dia akan landing ya. Kita bisa cancel, bisa kita cancel ya. Ini masih dalam mode RTL apa RTH ya. Kalau mau cancel bisa ya. Loiter. Nah, pindah ke loiter lagi dia akan berhenti ya. Kita turunkan ya. Ini sudah stabil ya. Sudah stabil, nggak gerak ya. Oke, jadi kalau bilang ini drone-nya belum bisa diapa-apain, nggak juga ya. Kalau kemarin pas pertama terbang, karena yang pertama saya memang baru mempelajari autopilot, jadi belum mengerti kalau misalkan apa gedung tinggi ini bermasalah. Saya lupa waktu itu ya. Kalau terbang di sebelah Indomaret artinya akan bermasalah di kompasnya ya. Jadi saya milih tempat ini ya, yang lapang dan tidak akan bermasalah ya. Jadi ini sudah mulai terbang. Mas siapa nih? Saya lupa namanya juga ya, yang di Yogyakarta. Silahkan WA. Ini mau dibayar GPS-nya plus jasa rakitnya 200.000 ya, bukan jasa rakit ya, jasa perbaikan ya. Plus ongkos kirim ya, silahkan ditransfer ya. Kalau misalnya hanya dibayar apa sebagian-sebagian ya, ya saya kirim apa, misalkan GPS-nya nggak dibayar, maka GPS-nya saya pasang lagi GPS lama yang masih bermasalah ya. Kemudian kalau misalkan jasa rakitnya nggak dibayar, maka ininya nggak saya kirim ya, karena beliau bilang ini 200.000 ya. Ini saya bisa manfaatkan buat klien lain yang lebih membutuhkan. Ini dijual 1 juta masih laku, ini 1 juta atau 700 ya, karena ada modulnya. Oke, dari saya sekian ya. Jika ada kritik, saran, pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Maaf jadi curhat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.